Pernah kepikiran nggak ada negara yang luasnya lebih kecil dari Jakarta, nggak punya tambang, nggak punya minyak, bahkan air minum aja impor dari negara lain. Tapi rakyatnya hidup makmur dan negaranya super kaya. Ini bukan cerita dongeng, ini Singapura. Sekarang kita lihat Singapura itu modern, rapi, gedung tinggi di mana-mana, MRT bersih, semuanya kelihatan mahal. Tapi yang jarang dibahas, dulu Singapura itu justru kebalikannya. Tahun 1950-an sampai awal 1960-an, Singapura cuma pelabuhan kecil yang kumuh, panas, pengangguran tinggi, konflik ras di mana-mana, ekonomi lemah, dan masa depan gak jelas. Singkatnya, Singapura itu bukan calon negara sukses. Kalau ada lomba negara minim modal, Singapura pasti masuk final. Di kondisi seperti itu, muncul satu sosok penting bernama Lee Kuan Yew. Dia bukan jenderal, bukan taipan kaya, tapi seorang pemikir yang dingin dan disiplin. Lee Kuan Yew sadar satu hal, Singapura nggak bisa kaya dengan cara biasa. Mereka nggak bisa ngandelin alam karena memang nggak ada. Jadi, satu-satunya pilihan cuma satu, manusianya harus jadi aset utama. Tahun 1965 jadi titik paling krusial. Singapura dikeluarkan dari Malaysia. Bukan keluar dengan gagah, tapi benar-benar dibuang. Lee Kuan Yew bahkan sampai menangis di depan kamera televisi. Banyak negara mungkin akan panik atau hancur di posisi itu, tapi Singapura justru memilih berdiri sendiri. Mereka sadar ini bukan akhir, tapi awal. Langkah pertama yang mereka ambil adalah fokus ke manusia. Pendidikan dibuat serius, bukan asal lulus. Disiplin ditanamkan sejak kecil. Kerja keras bukan sekedar slogan. Singapura ingin rakyatnya bukan cuma pintar, tapi juga rapi, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Bisa dibilang Singapura bukan cari orang jenius, tapi cari orang yang konsisten. Hal kedua yang paling ekstrim adalah soal korupsi. Di Singapura korupsi bukan sekedar dosa sosial, tapi kesalahan fatal. Hukumannya tegas, tanpa pandang bulu. Pejabat memang digaji tinggi, tapi pengawasannya lebih tinggi. Pesannya jelas, mau hidup nyaman boleh, tapi jangan coba-coba curang. Sekali ketahuan, karir tamat. Lalu Singapura melakukan hal cerdas lainnya. Mereka nggak menjual barang, mereka menjual kepercayaan. Mereka bikin negaranya jadi tempat paling nyaman buat bisnis. Aturan jelas, pajak transparan, hukum cepat dan stabil. Investor yang masuk ke Singapura nggak mikir, nanti dibalak nggak ya? Atau ada ormas nggak ya? Soal disiplin masyarakat Singapura juga nggak main-main. Buang sampah sembarangan kena denda. Palidalisme dihukum berat, narkoba ditindak tegas keras. Aturannya memang kejam, tapi adil. Tujuannya satu, menciptakan keteraturan. Di Singapura sebelum orang berbuat aneh, dompetnya biasanya mikir duluan. Tapi bukan berarti Singapura sempurna, hidup di sana mahal, tekanan kerja tinggi, kebebasan berekspresi juga nggak seluas negara lain. Artinya jelas, setiap kesuksesan selalu ada harga yang harus dibayar. Singapura memilih stabilitas dan kemajuan, meski harus mengorbankan beberapa hal. Dari Singapura kita belajar satu pelajaran besar, kekayaan negara bukan soal luas wilayah atau banyaknya sumber daya alam, tapi soal visi pemimpin, disiplin sistem, dan konsistensi rakyatnya. Negara kecil bisa jadi raksasa kalau cara berpikirnya besar. Singapura membuktikan, yang penting bukan seberapa besar tempatmu berdiri, tapi seberapa jauh pikiranmu melangkah. Kecil nggak masalah, asal niat dan otaknya nggak ikut kecil. Menurut kamu, apakah model Singapura bisa diterapkan di negara lain? Atau justru terlalu keras? Tulis pendapatmu di kolom komentar.